Selamat datang di Kupas Tuntas kali ini. Kita mau bahas satu kasus hukum nih yang bikin ya banyak orang garuk-garuk kepala. Kenapa Sylvester Matutina yang putusannya itu sudah inkrah di Mahkamah Agung, kok belum dieksekusi juga sama kejaksaan? Sumber kita kali ini ya dari diskusi yang cukup panas. Banyak sudut pandang soal penundaan ini. Kita coba bedah sama-sama ya. Betul. Intinya sih gini, ada putusan MA, sudah final, mengikat. Harusnya, ya, secara hukum, kejaksaan itu eksekutornya wajib menjalankan. Tapi, faktanya kok belum jalan eksekusinya? Nah, ini dia yang aneh, yang jadi perdebatan. Oke, jadi clear ya, putusan final tapi eksekusi belum jalan. Dari kejaksaan sendiri gimana? Ada konfirmasi resmi nggak soal ini? Ada. Kapus Penkum Kejaksaan Agung itu sudah membenarkan kok kalau eksekusi memang belum dilakukan. Mereka juga sempat klarifikasi, katanya nggak ada hubungan keluarga antara Sylvester sama pegawai kejaksaan. Mungkin buat nepis isu-isu liar kali ya? Oke. Kalau memang diakui belum jalan, alasannya apa katanya? Kok bisa ditunda gitu? Ada proses hukum lain yang disebut-sebut? Nah, ini dia nih, masuk ke inti perdebatan. Kejaksaan nyebutnya karena Sylvester lagi ngajuin peninjauan kembali, PK. Di sumber diskusi kita itu ada pandangan, ini dari Andi, yang bilang ya proses hukum luar biasa kayak PK ini patut dihormati lah. Oh, jadi karena ada PK makanya ditunda. Tapi kayaknya nggak semua setuju ya kalau PK bisa jadi alasan nunda? Nah, itu dia. Nggak semua setuju. Ada pandangan lain, ini keras banget dari Hozi. Dia bilang PK itu sama sekali nggak bisa jadi alasan nunda eksekusi yang udah inkrah. Menurut dia secara hukum acara pidana, PK itu nggak nangguhin eksekusi, non-suspensif istilahnya. Kalau sampai ditunda, itu malah ngeruntuhin wibawa negara katanya. Pokoknya eksekusi jalan terus, PK urusan lain. Wah, ini beda banget ya pandangannya ya. Prinsipil ini. Selain soal PK, ada nggak sih hal lain yang diomongin di diskusi itu? Mungkin upaya di luar hukum formal gitu? Ada disebut soal upaya minta maaf secara adat. Katanya Sylvester udah lakuin itu. Bahkan ada fotonya gitu sama tokoh-tokoh adat. Oh iya. Terus gimana? Itu ngaruh ke hukumnya nggak? Nah, kalau kata Hozi lagi ini, dari kacamata hukum formal ya, upaya damai adat gitu, maaf-maafan, itu nggak ada nilai hukumnya buat nunda atau batalin eksekusi inkrah. Itu relevannya mungkin pas awal-awal proses hukum, bukan kalau udah final begini. Tapi mungkin ada yang lihatnya beda kali ya? Iya, ada juga. Kayak Andi itu, dia lihatnya ya itu sebagai itikat baik lah dari Sylvester buat minta maaf. Terlepas dari hukumnya gimana. Jadi ya, interpretasinya beda-beda. Oke. Nah, karena eksekusinya nggak jalan-jalan, terus alasan PK juga diperdebatkan, muncul nggak sih spekulasi di diskusi itu? Mungkin ada sesuatu di baliknya? Wah, justru ini yang paling rame. Muncul banget dugaan kuat ya, kalau kita lihat dari sumbernya, kayak ada orang besar atau tokoh berpengaruh gitu yang melindungi Sylvester. Jadi kejaksaan kayak, gimana ya, ragu kita mau eksekusi. Atau takut mungkin. Yang mau lapor atau gimana? Iya, cukup jauh. Ada yang berencana melaporkan Kajari Jakarta Selatan ke Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan. Karena dianggap ya lalai nggak menjalanin eksekusi. Malah ada satu peserta diskusi namanya Boy, itu sampai nyebut nama Presiden Joko Widodo. Tapi langsung dibantah sama yang lain, katanya nggak ada urusannya kasus hukum ini sama Presiden. Ini nunjukin betapa liarnya spekulasi kalau udah menyangkut penundaan kayak gini kan. Gila juga ya spekulasinya. Terus posisi Sylvesternya sendiri gimana sekarang? Dia di mana katanya? Nah, kalau dari info di diskusi itu, Sylvester katanya malah nggak nyilang loh. Dia ada di Jakarta, sehat-sehat aja, dan konon katanya lagi nunggu surat panggilan eksekusi dari kejaksaan, sambil jalanin proses PK-nya itu. Jadi kompleks ya. Apa nih kesimpulan yang bisa kita tarik sementara? Di satu sisi ada argumen hukum soal PK buat alasan nunda. Di sisi lain ada desakan kuat, eksekusi itu wajib demi wibawa hukum. Belum lagi ditambah isu upaya adat sama spekulasi intervensi tadi. Iya, pertanyaan besarnya jadi tetap menggantung kan. Kenapa ini putusan Mahkamah Agung belum dieksekusi juga? Apa ini murni soal prosedur hukum aja? Atau jangan-jangan memang ada faktor lain di belakang layar yang kita nggak tahu? Itu misterinya. Betul. Nah, mungkin ini jadi bahan renungan buat Anda juga. Lepas dari perdebatan hukum PK tadi ya, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil soal konsistensi penegakan hukum kita? Apalagi kalau kasusnya nyangkut orang yang mungkin ya dianggap punya koneksi atau pengaruh. Gimana menurut Anda? Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.